Oke, ya, mari kita mulai. Jadi minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang persiapan-persiapan sebelum kita memulai usaha. Dalam hal ini adalah usaha berkaitan dengan kerajinan inspirasi artefak. Di buku kalian materinya berkaitan dengan bahan dasarnya adalah tanah liat. Tapi di project kalian nanti kalian mencoba dengan bahan dasar tanah liat buatan atau clay gitu kan. Jadi sedikit dibedakan antara teori dan praktek kalian. Tapi intinya di materi yang sebelumnya adalah kalian sebelum memulai usaha kalian harus tahu dulu apa saja yang perlu dipelajari. Karena materinya berhubungan dengan artefak, maka kalian harus pelajari dulu artefak itu apa, gitu kan? Kenapa inspirasinya artefak? Karena artefak itu ternyata hal-hal yang dibuat oleh orang zaman dulu, ya. Orang zaman dulu membuat benda-benda artefak dan benda itu punya apa namanya ya? Nilai sejarah yang tinggi. Selain nilai fungsi, juga punya nilai sejarah yang tinggi. Kemudian ditiru oleh orang-orang zaman sekarang, membuat benda-benda yang sama, tapi dikaitkan dengan seni kegunaan gitu ya. Kemarin seni apa yang berhubungan dengan kegunaan? Materi sebelumnya? Di materi sebelumnya itu bahwa benda itu harus punya nilai fungsi gitu kan? Ya, jadi gerabah itu termasuk seni terapan ya, seni yang punya hasilnya nanti punya nilai fungsi, punya nilai kegunaan. Kayak kemarin kan ada celengan, ya kan, ada apa lagi? Guci ya, kemudian ada patung gitu kan, vas bunga ya. Jadi itu punya fungsi ya, punya kegunaan dari hasilnya nanti untuk apa. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke perhitungan biaya. Nanti produk yang kalian buat nanti akan kalian jual. Bagaimana cara kalian menentukan berapa harus menjual? Itu yang akan kita pelajari hari ini, gitu ya. Jadi kalian tidak serta-merta menyertakan harga jual 10.000 misalkan. Lah, itu asalnya dari mana 10.000 itu? Ya, kalian harus hitung biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat benda itu berapa. Ya, kalian harus hitung itu. Nanti kita teorinya akan kita pelajari sekarang, gitu ya. Jadi maksud pembelajaran kita hari ini itu. Bagaimana cara menentukan biaya nanti menjadi harga jual. Oke, yang pertama yang harus kita pahami adalah produksi. Produksi adalah masukkan input menjadi keluaran atau output, ya, mengolah masukan menjadi keluaran. Masukannya adalah apa? Bahan baku, ya, bahan baku tanah liat. Kemudian diproses menggunakan tangan, menggunakan alat bantu. Kemarin sudah kita pelajari alat bantunya. Kemudian nanti dibakar, kemudian nanti dicat, kemudian nanti dipasarkan. Sampai outputnya adalah hasil dari gerabahnya, itu kan? Menjadi gerabah yang siap untuk digunakan. Nah, pada saat proses yang tadi itu namanya apa? Pengorbanan ekonomi. Masukkan pengorbanan biaya yang tidak dapat dihindarkan untuk melakukan kegiatan produksi. Pada saat kalian membuat gerabah itu kan pasti ada proses ya. Proses itu pasti membutuhkan biaya. Dan biaya itu mau tidak mau harus dikeluarkan karena akan membuat sebuah produk. Benar kan? Ya, jadi biaya itu harus dikeluarkan. Kalau nggak mau dikeluarkan ya nggak mungkin produknya itu bakal jadi. Jadi biaya produksi adalah sejumlah pengorbanan ekonomis yang dikorbankan untuk memproduksi suatu barang. Ya, itu bisa dikatakan sebagai pengorbanan ekonomis. Tadi misalkan apa? Beli bahan baku, tanah liat, kemudian upah tenaga kerja. Orang yang membuat itu pasti harus kita bayar gitu kan. Kemudian membeli alat-alatnya, kemudian membeli bahan tambahan misalkan cat gitu. Kemudian biaya lain misalkan distribusi, bagaimana cara kita mendistribusikan hasil kerajinan ini ke toko-toko souvenir. Itu kan berarti biaya, itu adalah pengorbanan ekonomi.
Jadi kita bisa bagi biaya-biaya itu menjadi 8 ya. Sesuai dengan yang ada di buku paket kalian, kita bisa bagi biaya itu menjadi 8 macam. Yang pertama adalah biaya yang berhubungan dengan bahan baku. Ya, berapa biaya yang dibutuhkan untuk membeli bahan baku? Misalkan tadi bahan baku utamanya adalah tanah liat. Itu harus ada, tanah liat itu harus ada. Karena kita akan membuat gerabah yang bahan dasarnya adalah tanah liat. Ya. Berikutnya adalah biaya tambahan. Biaya tambahan berarti termasuk cat gitu ya. Termasuk cat, termasuk alat-alat, itu adalah biaya tambahan. Berikutnya adalah biaya upah tenaga kerja. Ya, jadi orangnya akan kita bayar berapa untuk membuat gerabah. Pak, gimana kalau saya buat sendiri, Pak? Apakah tetap harus dihitung? Dihitung nggak? Kalau kalian buat sendiri? Berarti tenaga kalian digratiskan aja gitu? Keuntungannya. Ya kalau mengikuti cara ini berarti tenaga kalian harus tetap dihitung. Ya. Jadi tenaga kalian tetap harus dihitung pada saat membuat misalkan bentuk ini ya, bentuk gerabah seperti ini misalkan, kira-kira mau dihargain berapa dari bentuk baku menjadi bentuk jadi sampai pengecatan dan lain-lain sampai itu siap untuk dijual. Silahkan kalian hargai sendiri berapa upah kalian untuk membuat kerajinan tersebut. Ya. Ya, jadi tenaga kerja tetap harus dihitung walaupun itu kalian buat sendiri. Ya. Jadi nanti kita lihat keseluruhan biaya berapa dibagi jumlah produksinya, kemudian nanti ditambahkan dengan prosentase atau ditambahkan langsung dengan berapa rupiah yang ingin kalian ambil, keuntungannya berapa. Oke, berikutnya adalah penyusutan barang produksi. Di materi-materi sebelumnya sudah Bapak jelaskan penyusutan itu apa? Masih ingat? Penyusutan? Nilai barang atau aset itu pasti punya nilai penyusutan. Bapak sudah pernah singgung kan? Ingat? Ingat nggak? Misalkan sebuah perusahaan punya aset mobil, gampangnya ya. Mobil itu pada saat awal dibeli itu harganya misalkan 500 juta. Gitu. Kemudian mobil itu dimasukkan ke dalam aset perusahaan, dihitung di sistem akuntansi, nanti sama sistem akuntansinya akan dihitung. Mobil itu pantasnya menyusut berapa persen misalkan dalam 1 bulannya. Misalkan rutinitas pemakaian mobil itu sering, itu maka nilai penyusutannya akan semakin tinggi. Misalkan dalam 1 bulan mobil itu akan menyusut sebesar 200.000. Maka akan dihitung oleh sistem akuntansi mobil itu akan menyusut 200.000 dan nanti setelah sekian lama digunakan mobil tersebut tidak lagi bernilai 500 juta. Tapi akan lama-lama akan bernilai 0. Gitu ya. Paham ya? Ya. Jadi nilai penyusutan, pengurangan nilai aset dari nilai semula. Misalkan nilai awalnya 500.000, 1 bulannya 200.000, nilai awalnya 500 juta. Kemudian menyusut 200.000 per bulan. Kalian bisa hitung dalam berapa tahun dia akan nilainya 0. Gitu ya. Dalam sistem akuntansi seperti itu. Nilai penyusutan itu menghitungnya seperti itu mudahnya. Tapi untuk menentukan 200.000 itu nanti si akuntannya yang menghitung berdasarkan seberapa sering aset tersebut digunakan. Kalau lebih jelasnya nanti ke guru ekonomi. Kalian nggak belajar ekonomi ya, nggak ada lintas minat. Ya. Kalau versi Bapak, cara mudahnya seperti itu. Bisa terima ya? Tentang penyusutan ya? Bisa? Bisa dimengerti semuanya? Ya. Misalkan Bapak nanti kasih soal penyusutan barang, bisa ya? Aset awalnya sekian, terus sebulannya menyusut sekian, dalam jangka waktu berapa bulan dia jadi berapa, tahu ya? Oke. Orang IPA, kalau misalnya hitung-hitungan,
jagung, gitu kan? ya, ya. Oke, kan milih IPA kan biasanya berhubungan dengan hitung-hitungan, ya nggak masalah. Oke, berikutnya adalah biaya uang modal dan sewa. Ya, itu berkaitan dengan modal awal ya. Jadi modal awal yang harus dikeluarkan untuk usaha itu bisa berjalan berapa. Kemudian kalau uang sewa berarti bisa sewa tempat, bisa sewa peralatan, biasanya sih berkaitan dengan sewa tempat. Misalkan usaha tidak punya tempat atau lokasi, tapi mau tidak mau dia harus sewa. Maka sewa itu biasanya dibayar di muka. Misalkan usaha kerajinan gerabah, kemudian dia mau usaha tapi nggak punya tempat, terus ada lahan kosong. Kita akan menyewa lahan tersebut kepada pemilik lahan. Maka kita harus bayar dulu, dibayar di muka biasanya. Ya, dibayar di muka misalkan 1 tahun harganya 5 juta misalkan. Pak, saya mau sewa ini lahan ini dalam 1 tahun. Oke, 5 juta mau oke, bayar 5 juta. Itu bayarnya di muka. Sebelum kita menempati lahan itu kita harus bayar dulu. Ya. Makanya nanti bisa juga dihitung di sistem penyusutan. Ya. Jadi sewa itu dibayar di muka. Misalkan nanti usahanya tidak berjalan sebagaimana mestinya, uang itu tetap harus dikeluarkan, ya kan? Uang itu tetap harus dikeluarkan. Tidak mungkin kita minta lagi kepada pemilik lahannya, Pak, usaha saya lagi macet, Pak. Saya hanya bisa 6 bulan saja, Pak. Sisanya boleh saya ambil lagi nggak? Nggak mungkin kan? Bisa nggak? Enggak kan? Ya, enggak. Tetap harus dibayar total, dan walaupun usaha itu nantinya macet, ya udah, itu risiko usaha itu seperti itu. Oke, berikutnya ada biaya penunjang produksi. Biaya penunjang produksi di situ berarti hal-hal lain yang menunjang produksi, misalkan transportasi. Untuk bisa barang itu sampai di konsumen, apa saja yang harus disiapkan? Misalkan distribusi, transportasi itu harus ada. Tidak mungkin dari pabrik ke konsumen itu tidak butuh hal-hal tambahan. Pasti ada biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan. Berikutnya ada biaya pemasaran. Nah, ini juga harus tetap dimasukkan ke dalam kos pengeluaran. Marketing itu butuh biaya khusus, perlu dibudget secara khusus, perlu dianggarkan secara khusus, sehingga nanti pada saat proses marketingnya berjalan tidak terhambat, ya, tidak terhambat karena sudah punya anggaran khusus. Ini anggarannya misalkan 1 juta, silahkan dibuat program salesnya seperti apa agar produknya ini bisa laku. Gitu ya. Terakhir adalah pajak. Pajak kenapa dimasukkan ke dalam biaya? Kenapa? Pajak dimasukkan ke dalam komponen biaya, kenapa? Yang di rumah maupun yang di sekolah? Silakan. Itu buat pemerintah. Oke. Buat pemerintah itu maksudnya apa? Di semester 1 kita sudah singgung kan pajak ya? Ya, ada kan? Pajak itu adalah apa? Ingat gak? Pajak itu kan iuran warga ya, iuran warga negara, iuran warga negara kepada pemerintahan yang sah untuk menunjang proses pembangunan, ya. Jadi itu harus tetap kita masukkan ke dalam komponen biaya produksi, karena kita sebagai warga negara yang baik, kita harus berkontribusi kepada pemerintah, ya, kepada pemerintah melalui pajak. Karena keberlangsungan pembangunan ini adalah tidak lebih dengan partisipasi pajak kita. Jadi pembangunan yang ada di negara kita ini salah satunya adalah didapatkan dari pajak, selain dari badan usaha milik negara. Jadi negara juga punya usaha-usaha
yang akhirnya uangnya dimasukkan ke dalam aset negara atau pendapatan negara gitu ya. Jadi selain pajak juga mereka negara punya badan usaha milik negara BUMN, itu hasilnya dimasukkan juga ke dalam kas negara dan digunakan untuk pembangunan. Oke, dari 8 biaya produksi ini ada yang ditanyakan? Oke, berikutnya adalah 3 komponen biaya. Yang pertama adalah komponen biaya yang berkaitan dengan bahan. Ya, di situ adalah bahannya bahan baku. Jadi ada komponen biaya yang dikategorikan menjadi komponen biaya bahan baku. Misalkan untuk pembelian tanah liatnya, bahan baku tanah liatnya, gitu kan. Kemudian untuk biaya-biaya yang lain, misalkan ada cat, itu termasuk komponen biaya bahan. Kemudian peralatan itu termasuk komponen biaya bahan. Berikutnya adalah komponen biaya gaji. Ya, gaji itu harus gaji itu termasuk komponen biaya gaji salary, karena itu yang harus diberikan kepada pekerja. Ya, yang harus diberikan kepada pekerja. Ketiga adalah komponen biaya umum. Komponen biaya umum termasuk di dalamnya adalah tentang administrasi. Ya, bagaimana administrasi itu harus dibiayai. ATK, cetak mencetak dan lain-lain itu adalah komponen biaya umum. Kemudian biaya menurut keterlibatannya. Yang pertama ada biaya bahan langsung. Ya. Ada biaya buruh langsung, ada biaya tak langsung, ada biaya komersial. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Biaya menurut volumenya. Kalau ini sering dibahas ya. Sudah paham ya? Tentang biaya tetap dan biaya variabel. Masih ingat kan? Biaya tetap, biaya variabel? Ya, kalau biaya tetap itu nilainya dia tetap. Terjadi produksi atau tidak, maka total biayanya akan tetap. Misalkan kayak tadi contohnya adalah sewa lahan, ya kan? Sewa lahan termasuk biaya tetap karena dia dibayarkan di muka, tetap misalkan 5 juta tadi tetap 5 juta. Walaupun usahanya hanya berjalan 6 bulan, tidak 1 tahun full, tetap harus dibayar 5 juta. Itu biaya tetap. Contoh lainnya misalkan adalah gaji, ya. Gaji bulanan untuk pekerja itu termasuk biaya tetap karena dia tetap harus dibayarkan kepada pekerja walaupun tidak sedang bekerja, ya. Misalkan di awal kerjasamanya adalah dibayar bulanan, ada produksi maupun tidak ada produksi maka tetap harus dibayarkan sejumlah yang sudah dibuat perjanjian di awal. Kalau biaya variabel adalah biaya yang nilainya berubah-ubah tergantung volume produksinya. Jika volume produksinya naik, maka biaya variabelnya akan ikut naik. Misalkan pembuatan produk pada kondisi yang normal, misalkan hanya 100 unit sehari. Tapi karena permintaan naik, maka produksinya perlu ditambah, misalkan menjadi 2 kali lipat, menjadi 200 unit per hari. Itu maka biaya variabelnya otomatis berubah, karena di situ ada bahan baku yang bertambah, ya kan? Di situ ada tenaga kerja yang lembur, ya kan? Maka otomatis akan bertambah. Itu biaya variabel. Gitu ya? Bisa dimengerti ya? Halo? Bisa? Ya. Sering, ya ini sering keluar, tapi kalau kalian konsepnya sudah paham, harusnya tidak ada masalah. Kemudian cara menentukan biaya sebuah produk, nah ini baru ke bahasan utamanya. Ya. Yang pertama adalah biaya historis, yaitu semua biaya yang timbul dari pengumpulan data yang sudah dikeluarkan. Ya, tadi kan kita sudah pelajari kan biaya-biayanya apa saja kan di total. Ya, misalkan pada saat kalian membuat produk, kalian ternyata menghabiskan apa saja, misalkan buat bahan baku 10.000, kemudian buat tenaga kerjanya misalkan 5.000, kemudian biaya aksesorisnya misalkan butuhnya 2.000, kemudian biaya promosinya misalkan 3.000.
itu udah berapa? 20.000. Kalian tidak mungkin menjual produk tersebut di angka 20.000. Margin kalian mana? Kalau kalian menjual harga produk tersebut 20.000, kalian pasti harus menjual di harga di atas 20.000. Misalkan 21.000, 22.000, 23.000 dan seterusnya. Ya, tidak mungkin kalian menjual di harga 20.000, itu namanya beramal. Bersedekah, ya. Produk kalian hanya dikasih ke orang dengan sukarela atau dengan hanya balik modal saja. Ya, kalau kalian fokusnya ke usaha, maka harus menjual di harga sesuai dengan di atas harga total biaya yang dikeluarkan, gitu ya. Kemudian ada biaya sebelum pembuatan dan biaya sebelum pembuatan. Di situ di dalamnya ada biaya anggaran dan biaya standar. Contoh mudahnya untuk menjelaskan ini adalah kalau kalian ikut organisasi, di sini ikut organisasi semua nggak? Pernah buat proposal nggak? Iya. Di proposal itu kan ada namanya ajuan anggaran, ya kan? Di ajuan anggaran itu biasanya ada yang namanya ajuan. Ajuan itu berarti sebelum kita melaksanakan event, kita mengajukan anggaran. Nah, nilai ajuan itu biasanya boleh lebih besar daripada nilai aslinya, tapi tetap harus ada di HET, harga eceran tertinggi. Misalkan ini, ya produk ini misalkan harga normalnya adalah 4.000 misalkan. Tapi kalian anggarkan di situ harganya adalah 5.000 atau 4.000. Ya, boleh lebih tinggi. Misalkan tadi 4.000 ya, misalkan harga normalnya 4.000. Kalian tuliskan di anggaran harganya 5.000. Nggak masalah. Kalian tuliskan 5.000, ya. Tapi nanti pada saat selesai event tersebut, harga 5.000 itu menjadi harga 4.000 karena kalian harus melaporkan dengan harga sesungguhnya disertai dengan kwitansi dari pembelian kalian. Gitu ya. Ngerti ya? Ya. Jadi itu yang namanya biaya anggaran. Ya, jadi biaya anggaran itu tidak harus sama dengan biaya aslinya. Tapi tetap ada di HET, harga eceran tertinggi. Patokannya adalah HET, harga eceran tertinggi. Sudah pernah Bapak kasih kan HET itu apa kan? Sudah? Sudah belum? Sudah waktu kita bahas yang HPP, ya kan? Waktu kita bahas tentang HPP, Bapak sudah pernah bilang tentang HET, harga eceran tertinggi, gitu ya. Setiap produk itu biasanya ada HET-nya. Jadi ada harga eceran tertinggi, terendahnya berapa, tertingginya berapa, itu ada di range itu. Kalau masih ada di range itu, berarti dia masih normal. Tapi kalau sudah di luar range itu, berarti dia ada sesuatu yang memanipulasi. Ya, bisa jadi itu korupsi, bisa jadi itu promo, ya, beda harga, sehingga bisa jadi. Kalau biaya standar ya biaya yang sesungguhnya gitu ya, biaya yang sesuai dengan tadi kwitansi pembelian misalkan. Sampai sini bisa diterima? Nah, tentang cara menentukan harga? Bisa? Halo, yang di rumah maupun yang di sekolah? Oke, lanjut. Berapa slide lagi? Ya. Tujuan dari menentukan harga pokok standar yang pertama adalah pengendalian biaya dan jika memungkinkan mengurangi biaya. Ya, dari tadi kita sudah belajar biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan. Dari list tadi kita memungkinkan untuk mengurangi, ya. Kira-kira bisa dikurangi atau enggak karena nanti akan berimbas pada harga jual produknya. Kalau biaya-biayanya tadi bisa kita tekan, maka harga jualnya maka bisa lebih murah lagi. Kemudian pengukuran efisiensi. Efisiensi berarti tentang keefisienan, ya, tentang presisi, ya, tentang bagaimana pengukuran itu harus saklek gitu ya, harus sama gitu ya, harus sesuai gitu. Kemudian penyederhanaan prosedur pembiayaan. Ya, bagaimana biaya-biaya yang kira-kira tidak penting, tidak perlu, tidak usah dikeluarkan.
kemudian penilaian persediaan tentang ketersediaan barangnya cukup atau tidak gitu ya. Kemudian penentuan harga jual. Endingnya adalah kalian harus bisa menentukan harga jual. Jangan sampai kalian menjual di harga modal. Apalagi sampai nanti kalian menjual di harga yang merugi. Biaya totalnya 20.000, kalian jual 15.000 misalkan. Itu adalah rugi. Kemudian cara menentukan biaya standar, yang pertama berdasarkan biaya rata-rata masa lalu. Ya, biaya rata-rata masa lalu pasti ada. Kalau pencatatannya ada, biasanya ada. Kemudian berdasarkan biaya terendah tahun lalu. Ya, ada biaya terendah, ada biaya tertinggi. Patokannya adalah biaya terendah. Kemudian berdasarkan biaya yang berasal dari anggaran pada suatu kondisi tertentu. Ya, jadi misalkan harga barang pada saat tidak krisis moneter itu sekian, tapi pada saat nanti krisis moneter ternyata berubah menjadi lebih mahal. Jadi patokannya adalah sebelum krisis moneter misalkan. Kemudian berdasarkan biaya ideal pada efisiensi maksimum. Jadi sama seperti yang nomor 3 sebenarnya. Ya, jadi biaya idealnya itu berapa? Walaupun nanti kondisinya lagi fluktuatif berubah, tapi tetap harga itu yang digunakan. Oke, sampai sini dulu. Ini nanti lanjut ke minggu depan. Ya, jadi teori ini diharapkan bisa kalian terapkan di proyek kalian. Ya, Bapak sudah kasih proyeknya. Di yang warna berikutnya berhubungan dengan branding. Ya, branding ini sebenarnya nanti materinya yang ini, yang administrasi dan pemasaran. Tapi materi yang biaya ini bisa kalian terapkan di bagaimana kalian akan menjual produk kalian itu kira-kira pantasnya di harga berapa. Ya, bukan berdasarkan ujuk-ujuk ya, tapi berdasarkan teori-teori yang sudah kita pelajari.